Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi mengenai bisnis Big Data. Dalam beberapa sesi sebelumnya, kita telah membahas berbagai aspek penting dari Big Data. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi dari sesi 1 hingga sesi 7, yang bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana Big Data. Pada sesi ini, kita akan membahas pengantar Big Data dalam dunia bisnis. Big Data adalah sekumpulan data berukuran sangat besar yang terus bertambah dengan cepat dan memiliki variasi yang sangat beragam. Ada 5 karakteristik utama Big Data yang dikenal dengan 5V. Volume menunjukkan besarnya data, velocity merujuk pada kecepatan data mengalir, variety mencakup berbagai bentuk data, veracity menekankan pada keakuratan data, dan value adalah nilai yang bisa diperoleh dari data tersebut. Dalam bisnis, Big Data digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, membaca tren pasar, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Bisnis intelijen atau BI adalah proses pengolahan dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam bentuk tradisional, BI mengandalkan data terstruktur dan jumlah yang terbatas. Namun, dengan hadirnya Big Data, BI dapat berkembang menjadi lebih canggih karena mampu menganalisis data dalam skala besar, termasuk data tidak terstruktur seperti medsos atau log transaksi. Integrasi Big Data ke BI memungkinkan keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan relevan dengan kondisi terkini. Big Data memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Tantangan umum mencakup 5 karakteristik 5V, seperti besarnya volume data dan kecepatan data yang tinggi. Selain itu, ada isu privasi dan keamanan, seperti perlindungan data sensitif dan kontrol akses. Di sisi teknis, tantangan termasuk pengelolaan data tidak terstruktur, data streaming, dan integrasi antar sistem. Untuk menjawab tantangan ini, perusahaan dapat menerapkan solusi seperti enskripsi, autentikasi, dan teknologi cloud. Di sisi lain, Big Data juga membawa peluang besar, mulai dari analisis strategi pasar, optimalisasi proses bisnis, inovasi produk, hingga pengambilan keputusan yang berbasis data. Framework dalam Big Data berfungsi sebagai kerangka teknologi yang membantu organisasi dalam mengelola data besar. Framework ini mencakup proses mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pemrosesan, hingga analisis. Beberapa contoh framework yang populer adalah Hadoop, Apache Spark, NoSQL, dan MapReduce. Framework ini mendukung pengolahan data secara terdistribusi dan efisien, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang kompleks. Siklus hidup analitik data atau data analytic life cycle mencakup 6 tahap utama. Pertama adalah discovery, yaitu memahami masalah dengan mengidentifikasikan data yang relevan. Kedua, data preparation, yaitu membersihkan dan mengorganisasi data agar siap dianalisis. Ketiga, model planning, yaitu menentukan teknik dan algoritma yang akan digunakan. Keempat, model building, yaitu membuat model analitik yang bisa memprediksi atau menjelaskan data. Kelima, deployment, yaitu mengimplementasikan model ke dalam sistem operasional. Terakhir, feedback dan iteration, yaitu mengevaluasi hasil dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Pada sesi ini kita akan membedakan dua konsep penting, yaitu data analisis dan data analitik. Data analisis adalah proses sistematis untuk mengevaluasi data masa lalu guna menjawab pertanyaan spesifik. Contohnya adalah tren penjualan selama 6 bulan terakhir menggunakan statistik deskriptif dan regresi. Sementara itu, data analitik mencakup analisis yang lebih luas dan prediktif, menggunakan teknologi seperti machine learning, data mining, dan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi masa depan. Keduanya berbeda dari sisi fokus, ukuran data, metode, dan tujuan bisnis. Menurut para ahli seperti Provost dan Fawcett dan Bernard Marr, data analisis membantu memahami kondisi saat ini, seperti data analytics membantu organisasi bertindak lebih proaktif dan inovatif. Terakhir, nilai dari Big Data atau Big Data Value diperoleh ketika data digunakan secara strategis untuk menghasilkan wawasan dan tindakan yang bermanfaat. Data itu sendiri tidak memiliki nilai jika tidak diolah.
Nilai ini bisa berupa efisiensi operasional, peningkatan keunggulan kompetitif, inovasi produk, dan pemahaman yang lebih baik terhadap pelanggan. Untuk memaksimalkan nilai ini, perusahaan perlu memiliki strategi data yang matang dan mampu mengintegrasikan data ke dalam proses bisnis mereka. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa big data adalah alat yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan memahami dan menguasai seluruh sesi dari 1 hingga 7, kita dapat menghadapi tantangan digital dan membuat keputusan yang lebih cerdas, inovatif, dan berbasis data untuk keberlanjutan bisnis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.